Pada tanggal 20 Oktober 1945, tentara sekutu di bawah pimpinan Brigadir Bethel mendarat di Semarang dengan maksud mengurus tawanan perang dan tentara Jepang yang berada di Jawa Tengah. Kedatangan sekutu ini diwakili dari pihak tentara Inggris. Kedatangan sekutu ini mulainya disambut baik. Bahkan Gubernur Jawa Tengah, Master Wongsonegoro menyepakati akan menyediakan bahan makanan dan keperluan lain bagi kelancaran tugas sekutu. Sedang sekutu berjanji tidak akan mengganggu kedaulatan Republik Indonesia. Namun, ketika pasukan tentara Inggris telah sampai di Ambarawa dan Magelang untuk membebaskan para tawanan tentara Belanda, para tawanan tersebut malah dipersenjatai sehingga menimbulkan kemarahan pihak Indonesia. Insiden bersenjata timbul di kota Magelang, hingga terjadi pertempuran. Di Magelang, tentara sekutu bertindak sebagai penguasa yang mencoba melucuti tentara keamanan rakyat dan membuat kekacauan. TKR Resimen, kedua pimpinan Letkol M. Sarbini membalas tindakan tersebut dengan mengepung tentara sekutu dari segala penjuru. Namun mereka selamat dari kehancuran berkat campur tangan Presiden Soekarno yang berhasil menenangkan suasana. Kemudian, pasukan sekutu secara diam-diam meninggalkan kota Magelang menuju benteng Ambarawa. Akibat peristiwa tersebut, Resimen Kedu Tengah di bawah pimpinan Letkol M. Sarbini segera mengadakan pengejaran terhadap mereka. Gerakan mundur tentara sekutu tertahan di Desa Jambu karena dihadang oleh pasukan Angkatan Muda di bawah pimpinan Oni Sastrodihardjo yang diperkuat oleh pasukan gabungan dari Ambarawa, Suruh dan Sukarta. Tentara sekutu kembali dihadang oleh Batalion Suryo Sampeno di Ngipik. Pada saat pengunduran, tentara sekutu mencoba menduduki dua desa di sekitar Ambarawa. Pasukan Indonesia di bawah pimpinan Letkol Isdiman berusaha membebaskan kedua desa tersebut, tetapi dia gugur terlebih dahulu. Sejak gugurnya Letkol Isdiman, Komandan Divisi 5 Banyumas, Kolonel Sudirman, merasa kehilangan seorang perwira terbaiknya dan ia langsung turun ke lapangan untuk memimpin pertempuran. Kehadiran Kolonel Sudirman memberikan napas baru kepada pasukan-pasukan RI. Koordinasi diadakan di antara komando-komando sektor dan pengepungan terhadap musuh semakin ketat. Siasat yang diterapkan adalah serangan pendadakan serentak di semua sektor. Bala bantuan terus mengalir dari Yogyakarta, Sukarta, Salatiga, Purwokerto, Magelang, Semarang, dan lain-lain. Tanggal 23 November 1945 ketika matahari mulai terbit, mulailah tembak-menembak dengan pasukan sekutu yang bertahan di komplek gereja dan kerkop Belanda di Jalan Margo Agung. Pasukan Indonesia terdiri dari Yon Imam Andromi, Yon Soeharto, dan Yon Sugeng. Tentara sekutu mengarahkan tawanan-tawanan Jepang dengan diperkuat tanknya menyusup ke tempat kedudukan Indonesia dari arah belakang. Karena itu, pasukan Indonesia pindah ke Bedono. Pada tanggal 11 Desember 1945, Kolonel Sudirman mengadakan rapat dengan para komandan sektor TKR dan Laskar. Pada tanggal 12 Desember 1945, jam 4.30 pagi, serangan mulai dilancarkan. Pembukaan serangan dimulai dari tembakan mitraliur terhadap dahulu, kemudian disusul oleh penembak-nembak senapan kabarin. Pertempuran berkorban di Ambarawa. 1,5 jam kemudian, Jalan Raya Semarang Ambarawa dikuasai oleh kesatuan-kesatuan TKR. Pertempuran Ambarawa berlangsung di Sengit. Kolonel Sudirman langsung memimpin pasukan dengan menggunakan taktik gelar sumpit urang atau pengepungan rangkap dari kedua sisi sehingga musuh benar-benar terkurung. Suplai dan komunikasi dengan pasukan induknya diputus sama sekali. Setelah bertempur selama 4 hari, pada tanggal 15 Desember 1945, pertempuran berakhir dan Indonesia berhasil merebut Ambarawa dan sekutu dimundur ke Semarang. Kemenangan pertempuran ini kini diabadikan dengan didirikannya Monumen Pelanggar Ambarawa.